Halo, selamat berjumpa kembali sahabat investasi Indo Sterling Asset Management. Berjumpa kembali dalam podcast investasi, kali ini dalam Investment Note bulan Desember. Kali ini saya seperti biasa ditemani oleh Ibu Trianti Kusmaning Tias sebagai portofolio analis Indo Sterling Asset Management, serta Bapak Ibrahim juga sebagai portofolio analis Indo Sterling Asset Management. Dalam podcast Investment Note bulan Desember ini, kita akan membahas mengenai data ekonomi yang terjadi di bulan November, terus juga ada update mengenai coronavirus di seluruh dunia, serta perkembangan vaksin coronavirus, serta ada market update saham maupun obligasi, serta yang terakhir ada perkembangan performance dari reksadana yang dikelola oleh Indo Sterling Asset Management. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Trianti Kusmaning Tias untuk membawakan presentasi yang pertama. Baik, kita mulai untuk bagian pertama Investment Notes pada bulan Desember 2020. Bagian pertama kita akan membahas data-data ekonomi yang keluar pada bulan November hingga awal Desember. Dan selama sebulan kemarin sih sentimen yang paling berpengaruh adalah tentang vaksin COVID-19. Untuk perkembangan COVID-19 sendiri sayangnya belum menunjukkan ada perbaikan. Jika pada investment notes bulan sebelumnya kita lihat yang berkembang paling banyak sempat di Eropa, sekarang berpindah ke benua Amerika yang kembali menunjukkan peningkatan yang cukup drastis seperti di Amerika Serikat sendiri yang pada beberapa minggu lalu dia selalu memecahkan rekor kasus harian yang menembus 200.000 orang per hari. Dan seperti yang saya telah kemukakan sebelumnya, sentimen COVID-19, perkembangan tentang vaksinnya itu membuat investor dari risk off menjadi risk on. Karena perkembangan vaksin COVID-19 yang cukup positif di bulan November kemarin, ada 4 kandidat 4 vaksin yang sudah mencapai tahap akhir dalam testingnya dan effectiveness-nya diklaim di kisaran 90%. Yang pertama Pfizer atau BioNTech itu sedang menunggu FDA authorization for emergency use, sedangkan untuk Inggris sendiri bahkan sudah memberikan izin untuk emergency use. Sudah dimulai bahkan mereka vaksin ke masyarakatnya, dan US sendiri juga dalam waktu dekat sudah berencana akan melakukan vaksin ke masyarakatnya. Moderna masih waiting FDA authorization for emergency use. Gamaleya dan Sinovac. Sinovac sendiri seperti kita ketahui sudah bahkan beberapa juta kemarin, 1,an ya, sudah tiba di Indonesia. Jadi sentimen-sentimen positif akan dimulainya vaksinasi kepada penduduk memberikan sinyalemen yang sangat positif. Tampak dalam kinerja saham secara global. Seperti kita lihat kalau yang di highlight di sini, di section yang merah ini saya kotakin ya, kita lihat semua rata-rata indeks saham global menunjukkan kinerja yang sangat positif. Baik dari Amerika, S&P, Dow Jones, maupun Jepang, Shanghai, Korea, GCI, bahkan Eropa, semuanya menunjukkan kinerja yang positif. Karena investor yang sudah mulai respon ini, mulai memasuki aset-aset yang berisiko, ini berdampak sebenarnya ke pasar obligasi. Salah satunya pasar obligasi yang terdampak adalah US Treasury, di mana dia salah satu dianggap safe haven
karena berpindah ke aset yang lebih berisiko saham, keluar dari pasar obligasinya US Treasury sendiri. US Treasury sendiri yield-nya mengalami kenaikan dari 0,8 sekitaran 0,8 menjadi di sekitaran 0,9. Itu impact-nya, investor mulai beralih dari aset-aset yang aman ke aset-aset yang lebih berisiko seperti saham. Untuk Amerika Serikat sendiri, data-data perekonomiannya agak mix karena memang di satu sisi di bisnis kita lihat angka PMI-nya masih menunjukkan kinerja yang positif, tapi sisi labor dan consumer agak mengalami penurunan karena masalah stimulus lanjutan yang belum goal di senatnya sendiri. Jadi kita lihat di bulan Oktober sendiri mulai menunjukkan perlambatan dari segi penjualan rumah baru, dari sisi inflasinya, dari sisi retail sales-nya sendiri agak mengalami pelambatan, sedangkan di pasar tenaga kerja memang penganggurannya terus berkurang, tetapi job creation-nya melambat, bahkan dari 600 ribuan ke 200 ribuan. Untuk GDP-nya masih kuartal ketiga memang kemarin menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Interest rate belum ada perubahan, seperti yang kita bahas selanjutnya. Untuk saham menunjukkan kinerja positif, sedangkan currency-nya US dollar mengalami depresiasi seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya jika Biden menang. Untuk obligasinya memang November dari bandingkan Oktober sedikit mengalami penurunan, cuman kalau dilihat di awal Desember, dia obligasinya yield-nya sudah mengalami kenaikan karena investor beralih ke aset-aset yang berisiko seperti saham. Untuk wilayah Eropa sendiri, data perekonomiannya agak kurang memuaskan. PMI-nya di bulan November mengalami penurunan untuk Uni Eropa maupun UK. Bahkan yang tadinya sempat di atas 50 level ekspansi, kembali melambat di bawah level 50, terutama di PMI service, karena memang kemarin mereka beberapa waktu lalu sempat menerapkan pembatasan lagi, partial lockdown, sehingga paling terkena pasti sektor jasa. Untuk konsumernya masih relatif stagnan, unemployment-nya semakin meningkat, interest rate-nya tidak ada berubah, bond-nya karena sama seperti obligasi Amerika ya, obligasi pemerintah Eropa dianggap cukup safe, tapi karena risk on, jadi mereka yield-nya rata-rata mengalami kenaikan karena beralih ke saham. Seperti kita lihat kinerja sahamnya sangat positif dan nilai tukarnya menguat. Untuk Asia seperti Cina dan Jepang, kondisi membaik di kuartal ketiga, PMI-nya masih menunjukkan perbaikan terus-menerus. Consumer-nya sendiri dari Jepang, retail sales-nya naik cukup tajam, sedangkan inflasi memang masih stagnan. Untuk China sendiri, retail sales-nya masih terus menunjukkan peningkatan. Inflasinya sayangnya menunjukkan agak penurunan ya. Tapi consumer confidence-nya rata-rata mereka menunjukkan perbaikan. Interest rate sama, tidak ada berubah. Untuk obligasinya sendiri Jepang relatif flat, China masih terus naik yield-nya. Stok dan currency-nya sama seperti Amerika maupun Eropa, menunjukkan kinerja yang sangat positif selama sebulan, sedangkan kursnya sama-sama mengalami penguatan. Untuk komoditas sangat positif, kecuali emas, karena sentimen perekonomian yang bagus didorong oleh perkembangan positif vaksin COVID. Tentu saja pasti seperti minyak bumi, batu bara, CPO menunjukkan kinerja yang positif semua. Untuk batu bara didorong juga oleh kenaikan impor India dan Cina, dan CPO kemarin ada isu pemotongan tarif biaya masuk India dan penurunan produksi Malaysia yang terus mendorong harga CPO.
Bahkan mencapai level tertinggi selama 8 tahun terakhir untuk CPO kemarin. Untuk emas, karena sentimennya positif dalam perekonomian, emas sebagai safe haven aset kinerjanya kurang baik untuk sebulan kemarin. Itu saja bagian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ibrahim. Selanjutnya untuk market update di bulan Desember akan dibawakan oleh saya sendiri. Sentimen penggerak pasar modal di bulan Desember yang menjadi perhatian bagi investor antara lain adalah yang pertama, situasi perkembangan politik Amerika Serikat pasca terpilihnya Biden, lalu laju perkembangan COVID, dan yang terakhir perkembangan implementasi vaksin COVID di dunia. Seperti kita ketahui, untuk implementasi vaksin nggak bisa langsung, terbagi jadi beberapa tahap. Mungkin yang tahap pertama adalah diprioritaskan untuk tenaga medis. Selanjutnya, ini adalah grafik kinerja IHSG secara year to date. Terlihat sudah mulai rebound dari level terendahnya pasca PSBB pertama kali diterapkan. Selain itu, secara teknikal, IHSG juga sudah terkonfirmasi bullish. Ini yang ditandai adanya crossing ke atas antara MA60 dan MA200. Di samping itu, investor asing juga mulai mencatatkan net buy selama 1 bulan terakhir itu secara akumulasi sebesar 3 triliun. Meskipun angkanya relatif masih kecil ya dibandingkan outflow-nya selama 3 tahun terakhir. Nah, kenaikan indeks yang terjadi belakangan ini menjadi kekhawatiran investor adanya kemungkinan koreksi dari indeks. Namun, kalau kita lihat secara historis, indeks itu mengalami strong bullish setelah terjadi krisis. Nah, penguatan tersebut biasanya berlangsung selama 360 hari bursa. Artinya, IHSG masih berpotensi melanjutkan penguatannya. Selanjutnya, ini adalah data seasonality chart IHSG. Di sini terlihat di bulan Desember selama 19 tahun terakhir IHSG selalu mengalami penguatan. Bahkan month to date ini di bulan 2020 IHSG sudah mencatatkan performa positif. Selanjutnya ini performa sektoral IHSG secara year to date. Satu-satunya sektor yang mengalami penguatan adalah sektor pertambangan. Hal ini dikarenakan harga komoditas seperti batu bara itu mengalami kenaikan. Nah, kenaikannya itu didorong oleh meningkatnya permintaan batu bara di China akibat recovery ekonomi. Selain itu, nikel juga mengalami penguatan seiring meningkatnya tren pengembangan mobil listrik di dunia. Sedangkan yang menjadi pemberat IHSG itu ada sektor konstruksi properti dan aneka industri yang masing-masing minus 23,94% dan minus 16,09%. Selanjutnya, ini ada data terakhir asing di IHSG. Selama 1 bulan terakhir, asing melakukan akumulasi net buy sebesar 3 triliun. Namun, angka tersebut masih relatif sangat rendah dibandingkan akumulasi net sell yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Asing itu net sell selama 3 tahun terakhir sebesar 52 triliun. Jadi net buy 3 triliun tuh masih relatif jauh lebih kecil ya dibandingkan net sell-nya selama 3 tahun terakhir. Next, ini adalah data tingkat kemacetan di Jakarta. Kita bisa lihat data terakhir menunjukkan congestion levelnya berada di angka 26-27%. Level tersebut merupakan yang tertinggi sejak PSBB pertama kali diterapkan. Sebelumnya mungkin di minggu 44 di hari Selasa juga ada tuh tingkat kemacetannya menyamai dengan tingkat kemacetan hari terakhir ini. Ini disebabkan adanya
long weekend ya. Waktu itu ada namanya libur Maulid Nabi. Nah, sekarang ini tingkat kemacetannya udah berada di angka 26-27%, hampir mendekati tingkat kemacetan sebelum PSBB, yaitu di sekitar 40-50%. Kita bisa simpulkan bahwa aktivitas ekonomi di ibu kota Jakarta itu sudah mulai meningkat dan trennya menuju normal. Lalu selanjutnya implementasinya ke IISG adalah aktivitas ekonomi yang mulai kembali menuju normal membuat investor semakin optimis untuk berinvestasi kepada aset yang berisiko tinggi seperti saham. Nah, di sini terlihat data yang cukup menarik. Terdapat korelasi positif antara Jakarta Congestion Level dengan IISG, yaitu korelasinya positif 0,83. Selanjutnya, ini perkembangan yield obligasi pemerintah Indonesia dan rupiah. Kita bisa lihat yield obligasi pemerintah Indonesia untuk tenor yang 10 tahun mengalami penurunan yield. Bahkan saat ini yieldnya lebih rendah dibandingkan sebelum COVID terjadi ya. Hal itu disebabkan yang pertama karena rupiah menguat seiring terjadinya pelemahan indeks dolar. Penguatan rupiah juga didorong oleh meningkatnya harga-harga komoditas ekspor andalan Indonesia, yaitu CPO dan batu bara, sehingga mendorong penguatan rupiah dan mendorong penurunan yield obligasi negara. Selanjutnya, ini untuk transaksi asing di obligasi negara, kita bisa lihat bahwa selama 1 bulan terakhir, investor asing net buy ya sekitar 17 triliun secara akumulasi. Lebih tinggi dibandingkan inflow ke saham yang hanya sebesar 3 triliun. Namun angka tersebut juga masih relatif lebih rendah dibandingkan akumulasi net sell secara year to date. Secara year to date asing net sell di obligasi negara sekitar 91 triliun. Itu cukup besar ya, bahkan lebih besar daripada net sell-nya secara year to date di pasar saham. Padahal seperti kita ketahui, asing itu net sell di pasar obligasi karena memang secara yield kita lebih menarik dibandingkan negara-negara investment grade lainnya. Selanjutnya, untuk fund performance akan dibahas oleh Bapak Ponco Utomo. Ya, terima kasih Pak Ibrahim dan Ibu Tias. Berikutnya saya akan membahas sedikit mengenai performance dari reksadana yang dikelola Indo Sterling Asset Management. Untuk reksadana Indo Sterling Pasar Uang sejak Sen Inception sudah tumbuh di 8,08%, sedangkan benchmark Infovesta Money Market Index tumbuh 8,71%. Selanjutnya untuk reksadana Ekuitas Liquid Plus sejak penerbitan hingga per akhir November kemarin, reksadana Indo Sterling Ekuitas Liquid Plus berhasil unggul terhadap benchmark. Terhadap IISG kita sudah unggul sekitar 12%. Ini dikarenakan saham-saham di portofolio kita, terutama sektor konstruksi dan properti itu naiknya cukup tinggi di bulan November. Untuk selanjutnya saya akan coba recap apa yang tadi telah disampaikan oleh rekan-rekan dari Investment Indo Sterling Asset Management. Yang pertama mengenai perkembangan dari COVID-19 ini di seluruh dunia. Trennya masih, tingkat infeksinya masih tren naik, terutama yang meningkat nih di Amerika Serikat. Terus yang kedua, perkembangan vaksin COVID itu sangat positif. Beberapa sudah mulai
ada yang melakukan vaksinasi terbatas seperti Inggris, dan kemungkinan akan disusul oleh negara-negara maju lainnya di akhir Desember ini. Karena perkembangan vaksin COVID yang positif, investor sekarang sudah cenderung mulai berani ke investasi aset-aset yang lebih beresiko dibandingkan sebelum atau pada masa COVID. Untuk komoditi sendiri, trennya meningkat, rata-rata naik semua. Itu ada minyak dunia juga naik, emas, serta batu bara. Ini juga terkait dari ekspektasi kembalinya atau pulihnya ekonomi dunia setelah vaksin COVID-19 ini sudah diuji coba. Untuk di pasar saham dalam negeri, kemarin tercatat di bulan November jadi net buy investor asing sebesar 3 triliun. Kalau kita lihat dari jumlahnya ini masih relatif kecil dan masih ada potensi lebih banyak lagi arus modal asing ke pasar saham Indonesia. Begitu juga di pasar obligasi Indonesia itu juga udah ada net buy sekitar 17 triliun dari investor asing. Diharapkan ke depannya karena yield kita masih menarik, ini akan terus mengundang atau masuknya investor asing ke pasar obligasi Indonesia. Untuk IHSG sendiri, kita perkirakan di akhir Desember ini terus rally untuk melakukan penguatan. Ini ditunjang masih derasnya arus dana dari luar, terutama investor asing yang melihat valuasi dari saham-saham Indonesia itu masih under value. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam podcast investasi Investment Note Desember 2020. Kita akan berjumpa kembali pada podcast Investment Note bulan Januari 2021. Kritik dan saran bisa disampaikan ke email atau ke media sosial dari Sterling Asset Management. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.